Selamat siang. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan di pengenalan yang selama ini telah kalian gunakan, yaitu AI, tapi pasti kalian tidak tahu sebenarnya bahan dasar pembuatan AI itu apa. Nah, kita hari ini akan berkenalan dengan dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Kita akan lanjut dulu, tapi sebelum lanjut, silahkan buka Kahoot-nya dulu. Yuk, buka Kahoot. Dibuka Kahoot-nya dulu, kita akan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang dasar pemrograman AI. Nggak usah login. Nggak usah login, nggak apa. Oke. Nanti. Oke. Kita kembali ke materinya dulu. Ini karena pretest. Nah, nanti saya jelaskan, semoga kalian nambah pengetahuannya, kan gitu. Oke, sekarang biar fokus ke depan, nanti ada masanya untuk kalian pakai. Jadi saya kunci dulu. Ya. Oke, kita masuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis struktur program Python sederhana. HP-nya taruhkan dulu. Tidak ada yang pakai HP. Kemudian yang kedua, membandingkan berbagai struktur data Python. Kemudian yang ketiga, dan penggunaannya dalam pengolah data KA. Jadi sebenarnya bahasa Python ini sekarang dikembangkan untuk membuat sebuah AI. Walaupun tetap ada kerjasama dengan database lain. Nah, besok kita akan mencoba itu. Salah. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah semua AI itu harus belajar dari data? Menurut kalian bagaimana? Apakah semua AI harus belajar dari data? Ada sebuah AI nih. Terus kira-kira ketika kamu tanyakan apakah dia pinter DW? Apakah harus membaca data-data yang dimasukkan? Menurut kalian bagaimana? Apa? Baca data. Yang lain? Pinter sendiri? Ya, harus belajar membaca data. Kemudian yang kedua, bayangkan kamu sedang naik mobil tanpa supir. Menurutmu, bagaimana cara mobil itu membuat keputusan? Mau belok kanan atau kiri? Siapa yang ngatur? Loh, enggak ada supirnya kok sopir. Ini loh, enggak ada sopirnya. Pernah lihat kan taksi tanpa sopir? Oh, belum? Yang di mana? Eropa ya? Hah? Amerika udah ada. Jadi sekarang, bukan sekarang sih, udah agak lama sih, ada taksi tanpa sopir. Dan itu sesuai Google Maps aja. Ya. Dan tidak mungkin kamu terus Nah, tetapi kejelekannya adalah mobil itu bisa dihack. Sehingga kamu ketika masuk situ maunya ke sana malah diputar ke sana. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan sebuah AI, sebuah teknologi. Nah, kita akan belajar Python. Adakah yang pernah belajar Python sebelum di sini? Oke. Siapa lagi? Pernah dengar. Sampai mana? Oh ya, sampai mana? Buat game? Woi, keren. Game apa? Gamenya apa? Itu Scratch. Game apa? Oh, nganu snack. Snack makan yang titik-titik itu. Baik, ya berarti nanti bisa bantu temannya ya. Kok bisa? Ya udah, nanti kita akan belajar bersama. Alasannya, kenapa Python? Yang pertama, mudah dibaca dan dipelajari. Kenapa kok mudah dibaca? Karena bahasa sintaknya atau bahasa codingnya itu kayak ngomong biasa, kayak kamu ngobrol sama temanmu. Cuma pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Jawa, ya. Nggak mudah komputernya nanti. Nih ya, sintak Python-nya mirip bahasa manusia, kemudian cocok untuk pemula dan profesional.
Kemudian yang kedua, banyak library khusus AI. Jadi tidak usah cari, tidak usah buat dari nol. Itu semua sudah banyak ini library-nya. Library itu semacam kalau kamu mau buat apa, nah di situ sudah ada, tinggal ambil aja. Seperti itu. Jadi Python ini sudah library-nya sudah banyak. Kemudian yang ketiga, komunitasnya besar. Maksudnya komunitas besar itu bagaimana? Ada yang tahu? Ya, banyak pemakai Python dan mereka membuat sebuah komunitas. Dan komunitasnya tidak kecil. Komunitasnya hampir seluruh dunia juga ada. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya di komunitasnya, pasti akan ada jawaban. Terus banyak kursus gratis, apalagi di YouTube. Tinggal buka aja YouTube, semuanya sudah ada. Nah, kita akan mengenal bagian Python. Ya, tadi sudah agak sedikit kalian curi-curi, walaupun tidak mengerti. Yang pertama itu ada variabel, tempat menyimpan data. Contohnya adalah nama sama dengan Andi. Nah, nama ini yang dinamakan sebagai variabel. Oke, nah Andi ini maksudnya apa? Andi itu adalah nilainya. Nilai dari variabel nama itu nilainya Andi. Ini termasuk apa tadi? Ayo, ada yang masih ingat? Nama sama dengan Andi. Andi itu apa? Pakai S. Kok Sari? Andi dan Sari bersahabat. Apa? Andi ini termasuk apa? Tadi ada tahu tadi? Ya, tadi yang Sari tadi, bukan? Ya itu tahu, bro. Tapi tipe data yang bagaimana? String. Ingat? Ya. Terus yang kemudian yang bawahnya umur sama dengan 17 ini angka atau variabel integer. Gitu. Nanti kita akan coba. Terus yang kedua, ada tipe data, jenis datanya yang digunakan ini, ada integer itu untuk angka bulat seperti ini. Ya. Kemudian float untuk angka desimal. Tadi ya float ya, float gitu. Kemudian ada str atau string itu untuk kalimat. Masuk ke programis, kemudian pilih yang Python, gambar ular. Compiler ya, compiler semua. Pakai yang Python. Python itu yang ini ikonnya yang paling atas. Ikonnya yang paling atas. Siapa yang belum? Captcha. Oh. Yes. Bukan Python. Programis. Kita pakai programis. Hah, enggak ketemu. Loh, gimana sih? Sebenarnya kita bisa pakai yang namanya Google Slide. Tapi itu harus masuk account. Apa? Jika angka segini itu desimal atau oh, kondisi ya. Oke. Baik, yang pertama cara penggunanya tolong perhatikan terlebih dahulu. Nah, kita pakai programis saja yang lebih fleksibel, lebih ringan. Ini adalah tempat untuk menuliskan programnya, MainPy. Bukan nama saya ya. Tapi ini untuk menulis programnya. Kemudian nanti kalau programnya sudah selesai, kamu klik di run di sini. Sekarang coba klik run dulu. Apa yang keluar di outputnya? Try programmis.pro. Sekarang coba keluarkan nama lengkapmu. Ketika nanti di run, di sini harus keluar nama lengkapmu. Nah, itu dicari. Tinggal diganti yang bagian try programmis.pro. Ganti namamu. Ya, tinggal ini ya, ganti namamu aja. Yang bawah itu. Sudah? Bisa ya? Nah, sekarang kalau sudah bisa, coba tulis variabelnya dulu. Kita akan membuat sebuah variabel, dikasih variabelnya nama. Nama. Sama dengan
Ditulis. Ini dihapus saja enggak apa-apa. Terus nama sama dengan namamu siapa? Sudah bisa? Siapa yang belum? Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan mencoba menginputkan datanya. Nah, di sini ditambah input. Terus di sini apa ya? Siapa namamu? Namamu. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini karena kebesaran ya enggak bisa. Ya enggak apa. Ini dulu ditulis. Jadi, kalau ini dijalankan, nanti keluarnya seperti ini. Nah, siapa namamu? Kan kamu disuruh nulis. Oh, atau ini kurang lengkap. Ya, dilengkapin. Siapa namamu tanda tanya. Terus, dia nanti akan keluar. Nah, ini kita harus menginputkan nama. Karena di sini ada perintah input. Kemudian di sini ada perintah. Print untuk apa sih? Menampilkan atau mengeluarkan variabelnya. Siapa namamu? Saya tulis nama saya. Terus di enter, dia akan turun ke bawah. Bukan turun sih, dia akan di print di bawahnya. Iya. Udah namamu, tulis. Iya. Karena kan di input perintahnya. Tulis namamu, tulis namamu. Bukan di situ, di sini. Bentar. Ini tidak seperti ini karena dia hanya memanggil variabel. Tulis namamu. Enter. Enter. Ya. Tulis namamu. Langsung tulis saja. Enggak, udah langsung tulis. Tulis saja, tulis. Tulis saja, tulis. Nah, enter. Nah, gitu. Perhatikan. Jadi, maksudnya dari program yang tadi, maksudnya nama input ini maksudnya adalah kita membuat sebuah variabel, ya, membuat sebuah variabel yang bernama sebuah variabel apa ya? Yang bernama nama. Pilih jawab ya. Nah, nama ini isinya apa sih? Nama ini disuruh menginputkan, tahu input enggak? Memasukkan. Terus kemudian di sini ada perintahnya. Siapa namamu? Udah. Kemudian di bawahnya print. Tolong tampilkan isi dari variabel nama. Sehingga programnya seperti ini. Kan nanti keluar dulu nih, siapa namamu? Kemudian saya menulis, ketik, kemudian di enter, keluarlah di sini. Udah nggak bingung? Oke, sekarang kita latihan lagi. Penjumlahan. Dihapus dulu semua. Ctrl A, delete. Kita buat variabel X aja. Kita buat variabel X sama dengan int. Kenapa int? Karena mau int tadi apa? Betul. Karena kita mau menghitung. Karena kalimat tidak bisa menghitung. Kita suruh masukkan inputnya. Input. Kemudian kita masukkan perintahnya. Masukkan nilai, masukkan angka pertama. Int itu integer. Sudah?
Kemudian variabel yang kedua kita buat variabel Y saja. Y sama dengan int sama seperti yang di atas. Input masukkan angka kedua. Kita break dulu, kita lanjut ke nah, nanti bagi yang terjadi kemudian ini tadi kita sudah mengenal operator digunakan untuk operasi matematika apa? Ada apa saja? Plus minus bagi good. Kemudian ada input, output. Input itu pakai untuk menerima pengguna data, print untuk menampilkan hasil layar. Kemudian input pribadi ini nanti akan kita pakai, tapi nanti bertahap karena sudah bisa langsung, nanti tidak jeblek. Ini sudah ya, tadi sudah. Kemudian ini variabelnya tadi sudah. Kemudian hobi input ini sudah. Angka perjualan ini ya tadi ya. Ada yang masih bingung nggak? Beneran. Baik, catatannya variabel bisa menyimpan teks, angka dan lainnya tergantung dari kebutuhan kalian mau menyimpan dalam bentuk apa. Variabel itu tadi ada nama, kemudian apa? Ada x, ada y, nah itu variabel. Kemudian yang kedua, nama variabel sebaiknya sudah dibaca dan mencerminkan isinya. Jangan kalau kamu tulis x malah isinya kata-kata, itu nanti tidak sinkron. Ketika nanti kamu membuat programnya terlalu banyak, oh tadi apa ya variabelnya? Nah, lupa. Jadi disesuaikan dengan isi dari variabelnya. Dan yang terakhir, Python case sensitive. Artinya apa? Apa ini? Nah, ini apa maksudnya? Ini tahu guys. Stop dan stop adalah dua hal yang berbeda. Ada yang mengerti tidak itu? Apa? Kapan? Betul. Python itu case sensitive. Jadi kalau kamu di atas variabelnya x besar, kemudian di bawah kamu tulis x kecil, dia tidak akan membaca. Maka stop ini dan stop ini berbeda. Ya, jadi kalimatnya harus benar-benar sama. Variabelnya benar-benar harus. Nah, yang bagian sulit apa? Tidak ada kan? Semua. Waduh, semua jangan dong. Bapak apa? Kira-kira menurut kalian manfaat belajar Python itu apa? Coding itu apa sih coding? Bikin, buat Oke, cukup selesai untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk mencoba lebih lanjut lagi pemrograman Python. Nanti pada akhirnya adalah kalian membuat sebuah AI sendiri. Ya, terima kasih. Selamat siang.